Adil ya? Iya Bu. Oke, silakan masuk Adil. Silakan masuk Adil. Silakan duduk. Sini. Mau duduk di sini atau di sini? Di sini aja Di Bu. situ. Oke. Maaf ya, mejanya ibu berantakan. Iya nggak apa-apa Bu. Sebelumnya dari mana ini tadi? Aku tadi habis ada kelas. Oh, bisa ada kelas. Panas ya hawanya. Ya, Lumayan. Oke. Gimana kabarnya Mbak Adil? Alhamdulillah, aku kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Oh, kamu bukannya yang kemarin WA saya itu ya? Iya kemarin sore. Iya. Iya Oke. aku yang WA Ibu. Nah, maaf ya, ibu baru bisa free sekarang karena kemarin lagi repot ngurusi itu kan, ngurusi rapotnya teman-teman. Oh ya nggak apa-apa, aku bisa paham kok Bu. Oke. Makasih Anda sudah paham. Iya. Oke, itu kamu sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum? Kalau sebelumnya belum sih Bu. Ini pertama kali Kak. Belum ya? Berarti belum tahu ya, maksudnya asas-asas yang ada dalam konseling belum tahu kan ya? Oh ada asasnya juga Bu. Iya, ada. Iya belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, ibu jelasin sebentar ya. Iya boleh. Konseling kita mulai. Konseling kita kali ini kita mulai dalam waktu 30 menit. Nah, kita punya 30 menit untuk konseling. Nanti Adil bisa memaksimalkan konseling dengan bercerita, menyampaikan apa yang Adil rasakan gitu. Nah, ibu juga punya asas-asas dalam konseling. Sebenarnya asas-asasnya tuh banyak, tapi yang harus disebutkan hanya 3 dalam konseling ini. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di mana kamu nanti bebas untuk bercerita tanpa takut untuk dibocorkan ke guru-guru, ke teman-teman gitu. Jadi aman. Jadikan ruang ini tuh sebagai ruang aman bagi kamu gitu. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu bebas untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Jadi kamu nanti diharapkan untuk bercerita sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya Del. Iya. Untuk memperlancar proses kita dalam konseling gitu. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana kamu tadi kesini tanpa ada paksaan dari siapapun kan? Enggak sih Bu. Enggak sih, aman kan? Inisiatif sendiri. Oke, sebelum kita mulai konseling, ini ibu ada lembar persetujuan konseling kita ya. Silahkan tanda tangan di sini. Di sini ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, karena kita udah menyepakati bersama bahwasanya konseling hari ini dilakukan 30 menit, kita mulai dari sekarang ya. Oke, sebelumnya gini, alasan kamu untuk datang ke sini itu apa sih sebenarnya, memutuskan untuk oke, aku butuh konseling? Jadi gini Bu, ini kan aku kan udah kelas akhir ya Bu ya. Otomatis aku setelah ini harus menentukan aku harus kemana, langkah apa yang harus aku lakukan setelah ini. Nah sebenarnya aku tuh pengen Bu kuliah, aku juga pengen kuliah terutama di jurusan desain karena aku sangat suka tentang tata busana. Nah tapi aku tuh bimbang Bu, kalau misal aku harus kuliah itu juga ada pertimbangan juga. Ada hal yang melatar belakangi aku yang menjadikan aku tuh bimbang, yaitu dengan kondisi finansial keluargaku. Jadi bisa dibilang ekonomi dari keluargaku itu cukup kurang mencukupi lah apabila aku ingin meneruskan untuk kuliah tersebut. Terlebih kalau misal kuliah bagian tata busana itu kan
itu ya Bu, biayanya cukup mahal ya kalau setahu aku. Nah dari situ aku bingung Bu, ini gimana ya caranya, aku pengen masuk kuliah tapi aku terkendala dengan biaya. Terus ataukah aku nggak usah kuliah, aku cari kerja aja untuk bantuin orang tua. Tapi aku juga di sisi lain aku juga pengen mengembangkan bakat yang aku punya sih Bu. Kalau ibu boleh tahu, kamu berapa bersaudara? Kalau aku 3 bersaudara, aku anak pertama dan aku punya 2 adik yang masih kecil-kecil sih. Oh gitu, masih kecil-kecilnya tuh seberapa? Sekarang SD, yang masih satu SD. yang paling kecil kelas 2 SD, yang satunya udah kelas 4 SD. Oh gitu, iya wajar banget sih kalau kamu ngerasa kayak gitu, kayak ngerasa ada yang lepas kamu. Aku bingung antara kuliah atau kerja, karena kalau nggak bantuin orang tua, terus siapa gitu kalau nggak yang bantuin kalau nggak kamu gitu kan. Iya. Tapi gini, kamu udah coba mengobrolkan hal ini ke orang tua belum tentang cita-cita kamu? Sebelumnya aku udah pernah bilang ke papa kalau Pak aku tuh pengen banget habis sekolah, aku pengen lanjut kuliah, aku ingin kuliah tata busana karena aku tuh suka banget sama itu. Terus papa bilang kalau kondisi ekonomi kita tuh lagi nggak stabil gitu, jadi kalau bisa kamu dipikir-pikir dulu, bukankah kamu lebih baik itu bekerja saja untuk membantu ekonominya keluarga gitu. Oke, gini, sebelumnya kamu ini pernah berprestasi belum di bidang kamu yang sekarang di jurusan kamu ini? Kalau tentang prestasi, aku waktu itu pernah sekabupaten Bu tentang desain. Ya, tuh aku pernah 2 kali dan itu juara dua-duanya. Juara dua-duanya. Berarti kamu emang udah punya skill gitu loh. Bisa dibilang gitu sih Bu. Kalau kata guru-guru sih, katanya aku emang punya bakat dalam seni desain gitu. Oh gitu. Kamu udah pernah mengikuti tes minat bakat kah sebelumnya? Waktu itu sekolah pernah ngadain tentang tes itu. Lalu aku sebenarnya untuk hasilnya sih aku waktu itu cukup agak mengabaikan ya, karena aku juga nggak tahu hasil tes itu untuk aku gunakan buat apa gitu. Kalau untuk hasilnya sih waktu itu aku itu sih lebih ke bidang seni sama desain gitu. Bidang seni sama desain ya. Kalau ini kan tadi tes minat bakat ya, berarti udah pernah. Nah kalau tes kepribadian udah? Udah juga waktu itu. Oh udah juga. Iya kalau hasilnya? Untuk hasilnya itu sih katanya aku tuh tipe orang yang teliti gitu. Oh gitu. Sebelumnya ibu izin mencatat ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Beberapa hal yang perlu dicatat. Berarti tekun. Oh iya. Sebenarnya ada nih punya skill yang lengkap loh. Artinya Adel ini juga bakat gitu loh dalam bidangnya Adel. Kalau semisal diterusin pun bisa gitu. Tapi karena tadi Adel bilang kalau keterbatasan ekonomi, tapi sekarang ada kok program pemerintah yang memudahkan untuk teman-teman yang membutuhkan gitu dalam melanjutkan cita-citanya. Itu seperti apa Bu programnya Bu? Banyak kok beasiswa ya, semacam beasiswa KIP gitu. Nah itu bisa tuh kamu coba untuk daftar, lalu kamu coba ngobrolin dulu sama orang tua gimana baiknya, terus untuk kelanjutannya nanti bisa ibu bantu. Kalau aku ambil beasiswa kayak gitu, langkah apa yang harus aku lakukan Bu? Kamu gini, untuk langkah awalnya kamu bisa nyari informasi dulu, nyari informasi terkait beasiswa KIP. Nah banyak kok sekarang akses di internet terkait beasiswa KIP. Di IG kamu bisa tuh nyari IG-nya. Di internet itu banyak ya Bu? Banyak. Nanti ibu bisa bantu kamu untuk mendaftarkan gitu. Kalau
kakak kelas gitu, apakah sudah ada yang pernah mencoba beasiswa itu, Bu? Oke, banyak kok kemarin kakak kelas kamu juga yang mengikuti beasiswa KIP juga. Ada Kak Hamida, ada Kak Rauf. Coba kamu nyari informasi ke mereka. Jadi aku bisa tanya-tanya ke mereka gitu ya? Bisa. Oke deh. Itu juga enak tuh beasiswa KIP, tiap bulannya tuh dapat pesangon gitu. Oh, berarti selain dibiayain kuliahnya itu berarti dapat pesangon juga Iya, gitu. dapat uang saku. Kalau boleh tahu ya Bu, itu persyaratannya kayak gimana ya Bu? Supaya aku nantinya bisa mempersiapkan juga gitu. Persyaratannya ya nilai kamu, nilai rapot, lalu prestasi-prestasinya juga bisa kamu kumpulkan. Terus nanti ada bidik misi, foto rumah, foto keluarga gitu. Terkait nilai-nilai dan juga prestasi yang pernah aku raih itu apakah bisa mendorong untuk aku bisa berhasil memilih jurusan yang aku pilih gitu? Bisa kok, insya Allah bisa, karena ya itu kan emang beasiswanya tujuannya untuk memfasilitasi anak-anak yang berprestasi gitu, untuk dibantu gitu. Jadi ya insya Allah bisa aja sih. Nanti kalau kamu memang bener-bener mau dan minat gitu ke arah situ, nanti ibu bantuin nyari informasi, dan untuk ngurus dokumennya juga boleh kok, nanti dibantu sama ibu gitu. Berarti nanti ibu bisa ngebantu aku juga ya? Bisa dong. Oke ya. Terus nanti kamu coba omongin dulu sama orang tua terkait hal ini. Iya, dan nanti aku coba dulu ngomong ke papa sama mama. Kalau semoga aja berhasil sih Bu. Insya Allah berhasil. Terus Bu, kalau misal aku nggak bisa berhasil ngedapetin beasiswa itu gimana ya Bu aku? Nanti banyak kok beasiswa kamu pengennya di mana dulu? Pengennya sih aku rencana masuk di ISI mana? Jogja. ISI Jogja banyak kok beasiswa. Nanti saya carikan informasi lah, kan Jogja juga ada tuh Yayasan Bina Mulia kayak gitu. Nah itu kan bisa jadi opsi, bisa jadi opsional buat kamu. Nanti kalau kamu nggak keterima KIP, kamu Yayasan Bina Mulia. Tapi itu syaratnya kita itu mengabdi dalam satu minggu. Dalam satu minggu itu kita mengabdi 8 jam. Jadi perharinya kita ambil 2 jam gitu untuk bisa dicicil gitu ya Bu? Iya, bukan dicicil gitu, tapi emang untuk apa ya, biar kamu fleksibel gitu loh. Jadi kamu bisa nyambi dengan kuliah gitu. Jadi UGT-nya berarti sebenarnya banyak ya Bu ya peluang untuk banyak yang bisa aku cari. Iya, sekarang beasiswa dari bank juga banyak kok. Tapi kalau bank itu tergantung sama jurusannya, nggak semua jurusan bisa gitu. Tapi ya nanti barangkali ada info lagi yang ibu kasih tahu ke kamu deh. Ya udah deh Bu, habis ini aku akan cari-cari info tentang beasiswa. Nanti aku juga mau bicara sama mama sama papa terkait beasiswa tersebut. Dan aku mau ngucapin banyak terima kasih sama-sama untuk Ibu karena udah membuka jalan pikiranku yang tadi awalnya tuh masih buntu gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah aku bisa menemukan solusi. Oke, Yulian. Alhamdulillah ya kalau kamu bisa merasakan kelegaan itu sendiri. Nah, berdasarkan seluruh yang kita bahas hari ini, sebenarnya Adel itu kesulitan mengambil keputusan gitu ya, antara kerja atau kuliah. Karena di sisi lain Adel ini posisinya sering bingung karena masih mempunyai 2 adik yang harus dibiayai gitu sekolahnya. Istilahnya pengen membantu orang tua gitu loh. Iya. Takut menyesal kalau nggak membantu gitu. Tapi tadi kita sudah menemukan solusinya.
gimana kalau mencari beasiswa tentang KIP dulu gitu. Oke, karena waktu kita yang terbatas, kita akhiri sesi konseling hari ini ya. Iya deh Bu. Oke, kamu habis ini mau kemana? Langsung pulang? Iya habis ini langsung pulang karena aku disuruh bantuin mama sih. Oh gitu, disuruh bantuin. Ngapain? Itu mama kan kerjanya itu jahitin baju orang Oh gitu. gitu. Jadi, Oh iya, kamu juga punya skill ke sana ya. iya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita memanfaatkan skill itu dulu ya. Iya sambil mengasah gitu. Oke, betul. Ya udah. Aku pamit dulu ya Bu. Oh iya, hati-hati ya, tetap semangat ya, adik. Iya, makasih